Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku ngebahas tentang job description untuk wedding day kamu ya. Kita bahasnya satu-satu dulu nih, kupas-kupas sedikit pengalaman aku ya. Baik pengalaman untuk nikahan aku, nikahan saudara-saudara aku, maupun nikahan klien yang pernah aku handle ya. Kita bahas job desk-nya dari vendor dulu ya, masing-masing vendor. Yang pertama itu ada makeup dan attire. Ini tugasnya adalah memastikan pakaian kalian nih, ngasih pinjam pakaian dan dandanin kamu, pengantin, the bride ya, eh, untuk tampil manglingin atau tampil paling cantik di acara spesial kamu gitu. Selain pakaian kamu dan pasangan, biasanya kalau dari tim attire ini mereka juga nyediain paketan untuk orang tua dari kedua belah pihak. Plus ada among tamu, biasanya suka ada yang ngasih gitu ya. Tapi yang utama itu adalah kalian pengantin dan orang tua, masing-masing orang tua pengantinnya gitu. Plus makeupnya ya untuk yang mama-mama gitu. Lanjutnya tugasnya tim dekorasi. Tim dekorasi apa sih? Ya otomatis yang ngedekor venue-nya ya, ngedekorasi tempatnya. Pokoknya mereka memastikan dekornya itu rapi, enak dilihat, bagus untuk difoto gitu. Tapi perlu kamu pastikan lagi mereka itu sudah survei, sudah cek lokasi, apakah masuk untuk paketan yang kalian ambil dari tim dekor ini untuk venue-nya gitu. Terkadang kalian misalkan ngambilnya murah nih, yang untuk di situ kan dijelasin 6 meter, tapi dapat gedungnya yang lebarnya 30 meter gitu. Terus dipaksakan dengan dekoran yang 6 meter itu gitu karena menyesuaikan budget. Itu kan jomplang sayang gitu ya. Makanya kenapa wajib untuk si tim dekor itu cek lokasi untuk ngejelasin even kalau harus ada penambahan detailing segala macam gitu ya. Si dekor ini untuk beberapa kasus untuk beberapa vendor dekor mereka juga ada yang menyediakan dekorasi makanan dekorasi meja catering. Tok untuk dekor aja ya. Jadi disamakan sama tema dekorasi di venue itu. Oh, ada juga yang enggak ya, cuma tok untuk pelaminan, jalan, kirapnya, gate-nya, dan penerima tamu. Mungkin ada tambahan biasanya suka di spot foto booth. Tapi kan yang utama yang tadi aku jelasin, yang tadi aku sebutin barusan. Itu juga harus didetail. Jadi itu kan detailing di budgeting ya. Kalian dapatnya apa aja. Tapi tugasnya dekorasi ya udah otomatis harus ngecek tempatnya pas nggak untuk paketan dekor yang kalian ambil gitu. Kalaupun pas, apa ya lanjut. Kalau misalkan harus ada penambahan, mereka kan harus ngasih tahu ke kalian karena ya otomatis ada penambahan biaya, charge biaya lagi. Biasanya kebanyakan ya additional ya, nggak mungkin pas banget gitu. Nah, yang additional ini kenapa mereka selain untuk ya nambah cuan untuk mereka, satu mereka juga butuh portofolio sayang. Jadi kalau misalkan kalian memang kayak yang tadi aku sebut gedungnya besar, tapi kalian ngambil paketan dekornya untuk yang sederhana, simple, itu akan jomplang, itu akan kesannya kosong kayak ini dekoran nikahan bener enggak sih gitu ya. Jadi harus di make surein dulu disesuaikan lagi ya sama budgetingnya gitu, sama budget kalian gitu. Jadi jangan kopong-kopong juga karena ya ini kan timbal balik, bukan cuma kalian yang ngerasa puas gitu. Tim dekor juga kan mereka butuh portofolio gitu ya sayangku. Dan tugasnya yang udah tadi aku sebutin. Lanjut,
tugas dari Master of Ceremony atau MC. Nah, Master of Ceremony ini tugasnya ya nuntun jalannya acara gitu, menyesuaikan dengan rundown. Nah, untuk di detail di sini, kamu juga harus detail MC-nya untuk di-hire dari jam berapa sampai jam berapa jam kerja ya, working hour mereka berapa gitu. Terus tugas MC sih itu sih, memastikan jalannya acara sesuai dengan rundown gitu ya, biar lebih rapi. Gitu. Kalau untuk detailingnya jamnya berapa itu di budgeting dan itu di kesepakatan kalian aja dari awal. Tuh. Lalu ada entertain. Entertain ini bisa ada bisa enggak ya gitu. Cuma yang sudah-sudah entertain itu maksudnya bisa ada bisa enggak tuh maksudnya yang live music ya, yang ada orang nyanyi langsung nih gitu. Tugasnya apa? Yang ngiringin acara kalian dengan back sound, dengan musik gitu. Nggak mungkin sepi-sepi aja kan gitu. Nah, entertain di sini mereka juga wajib untuk kasih tahu mereka bisa nyanyiin. Kalau secara live itu apaan aja lagu yang bisa dinyanyiin gitu. Dan menyanggupi kalau kalian mau, aku mau lagu ini ya. Jadi even mereka belum pernah nyanyiin lagu itu gitu, belum mainin musik itu, mereka bisa rehearsal dulu, bisa latihan dulu gitu. Gitu ya tugasnya. Tugas dari entertain dan tugas kalian ke masing-masing vendor gitu ya. Jadi harus saling masih tahu. Gitu. Lanjut kita ke catering. Nah, kalau catering ini sampai sekarang di Indonesia yang saya tahu gitu ya, ada dua pendapat. Ada yang pengennya, ya udah kita beli bahan, kita hire orang yang masak gitu. Buat aku itu akan makan cost lebih banyak gitu ya. Dan kita nggak bisa perhitungin budget 10 juta itu untuk berapa packs makanan ya gitu. Karena memang bukan orang catering gitu. Kecuali kalian orang catering. Keluarga kalian ada yang orang catering gitu. Bisa ngitung sendiri istilahnya. Terus balik lagi mereka juga harus kalau yang posisinya itu mereka cuma hire orang masak aja ya. Mereka tuh juga harus kalian nih memastikan bahwa si orang yang masak ini menyediakan juga nggak nih piring dan garpu, walaupun kadang ada beberapa tim dekor yang atau tim venue yang menyediakan alat makan, meja, dan si apa nih prasmanan tuh yang panci-panci yang biasanya ada di prasmanan gitu. Itu kan biasanya harusnya ada orang catering. Nah, beda halnya kalau catering profesional. Kita cuma tinggal ngitung aja dia packsnya berapa. Satu packsnya tuh untuk 50.000 misalkan. Ya udah dan dari 50.000 itu kita sudah pasti dapat si yang meja prasmanannya gitu. Bahkan dari tim catering mereka juga bisa ngedekor meja prasmanannya gitu. Jadi nggak harus dari tim dekor yang ngehias gitu. Cuma mereka bisa kerja sama. Nah, tugasnya catering adalah menyediakan makanan kayak gitu. Nanti akan dikontrol sama tim panitia baik keluarga maupun WO gitu ya. Itu tim catering. Cuma saran aku biar lebih on budget gitu, bisa terhitung, bisa kelihatan hitungannya. Ya pakai jasa catering profesional sih ya. Buat yang masih menganggap oh kalau masak aku ada yang masakin gitu, aku tinggal beli bahannya. Ya sok aja kalau misalkan memang merasa itu lebih murah gitu ya. Tapi buat aku pribadi, aku ngerasa itu lebih mahal. Percaya deh, aku ngerasanya ya. Dan memang sudah terbukti gitu. Kebanyakan pasti suka karena beda ya catering profesional dan catering yang cuma masakin doang. Mereka tuh permission apa sih izin untuk nambahnya itu akan adabnya akan berbeda dengan catering profesional. Gitu sih masukan dari aku tentang catering dan tugasnya mereka. Gitu. Lanjut itu venue ya venue sendiri yang menyediakan tempatnya lah gitu, memastikan keamanannya, memastikan kebersihannya gitu. Kalau untuk di venue sorry itu ada motor lewat.
ya untuk venue sendiri. Dan mereka juga ada beberapa venue yang menyediakan kursi, meja yang otomatis cuma tinggal dihias sama tim dekor gitu. Ada loh venue yang bener-bener kosongan tok gitu doang gitu. Bahkan untuk kapasitas listrik entertainnya masih harus penambahan gitu. Jadi kamu juga harus detailing lagi ya untuk setiap ini nih vendornya gitu. Jadi tapi secara keseluruhan ya venue menyediakan tempat, memastikan keamanan serta kebersihannya gitu. Itu job desk-nya dari dia. Lanjut job desk dari wedding organizer. Nah, wedding organizer ini tugasnya ya sebenarnya mempermudah kamu. Kalau kamu nge-hire wedding organizer, semua vendor-vendor yang tadi udah aku sebutin itu akan kontrol sama mereka. Jadi kamu cuma satu pintu, tinggal nanya, venue gimana, aman nggak gitu. Tadi yang jelasin, oh venue-nya tapi nggak nyediain kursi, tim dekor juga nggak ada kursi lebih untuk paketan ini gitu, additional kak, gini gini gini, gini bla 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 gitu. Bahkan bisa ngebantu cari venue lain biar masuk on budget kamu gitu kalau wedding organizer ya. Selebihnya eh tugasnya wedding organizer itu selain dari mengatur jalannya acara, buat rundown, pintu komunikasi antara kamu dan semua vendor gitu. Si wedding organizer nantinya akan biasanya yang udah ada satu personal assistant, tapi nggak semua WO crew itu pastinya harus ada personal assistant untuk si pengantin ya, tapi ada beberapa yang harus hire lagi untuk personal assistant gitu. Kecuali kalian punya bridesmaid yang ngerti tugasnya bridesmaid ya. Nah, ini aku nggak masukin lagi bridesmaid. Nah, jadi si WO juga harus meratukan dan merajakan si pengantin juga gitu. Mereka yang akan serve kamu makanan kayak di pelaminan, ngehold kalau kalian capek gitu, tinggal kasih tahu aja WO-nya, please please break dulu, aku mau minum, aku mau makan nih gitu. Jadi mereka yang akan hold tamu-tamu untuk salaman ke kalian kalau kalian butuh makan, butuh minum, ke toilet gitu ya. Itu tugasnya. Detailingnya biasanya ya nanti akan dijelasin kok ketika kalian hire WO profesional. Nah, lanjut adalah panitia keluarga. Di panitia keluarga ini, kalau kalian nggak kalau kalian nggak hire WO profesional, otomatis kalian harus bentuk panitia keluarga. Even kalian hire WO profesional, saran aku tetap harus pakai panitia keluarga. Apalagi di poin-poin tertentu kayak ketua dan wakil ketua. Nah, ini kan udah ada nih nama-namanya. Ini kalau kalian nggak pakai jasa wedding organizer profesional ya, WO crew profesional, ini nih yang harus dibentuk dari anggota keluarga kalian gitu. Cuma event kalian hire WO pun, saran aku si ketua, wakil ketua, bendahara dan acara atau keamanan itu harus ada gitu ya di hari H. Nah, detailnya apa? Nah, udah nih ya. Ketua itu merencanakan, menyiapkan, mengawasi dan bertanggung jawab atas kelancaran acara. Si wakil ketua ya tangan kanannya. Saran aku, ketua dan wakil ketua harus dari eh, dua belah pihak yang berbeda. Misal ketua dari pihak keluarga mempelai perempuan, wakil ketuanya harus dari pihak keluarga mempelai laki-laki gitu. Jadi ketika nanti di keluarga masing-masing, si mereka berdua adalah ketuanya, ketua acara gitu. Koordinasi lah tuh ke semua keluarga, diinfoin biar tidak chaos, biar tidak berantakan ya tugasnya. Lalu ada sekretaris. Ketika kalian nggak punya WO, WO profesional, sekretaris ini ya penggantinya gitu, ngerundowninnya, meetingnya, mencatat, terus
dia juga yang ngurusin administrasi. Kalau kalian masih nggak ngerti harus ngurusin administrasi di kantor urusan agamanya atau di gerejanya gitu, ini si sekretaris inilah yang akan ngejalanin. Even kalian punya WO profesional pun, dia yang harus aktif juga untuk reminder WO-nya, reminder ke pihak keluarganya gitu. Dan orang-orang ini yang harus ada di dalam grup uh, acara gitu ya. Jadi biasanya tuh suka dibikin grup nih di WhatsApp gitu ya, grup wedding Anissa dan Abdul misalkan gitu ya. Nah itu ada grupnya. Lanjut, bendahara. Bendahara tuh ya nyatet keuangan yang ngebudgetingnya nih. Kalau kalian masih belum bisa ngebudget, kalau dari keluarga, kalau diserahin bener-bener pure ke keluarga ya si bendahara yang akan ngebudgeting, nyusun laporannya, apa aja yang keluar gitu. Ketika nanti di acara hari hanya, event sudah ada WO pun, bendahara ini yang akan megang uang tak terduga ketika kalau ada ekses atau penambahan atau additional gitu. Jadi nggak ngotak-ngatik pengantin maupun orang tua pengantin di pelaminan gitu ya. Sebenarnya ketuanya itu ya kalian sendiri ya pengantin gitu, kalian konsepnya mau gimana. Cuma ketika di hari H, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak ada di pelaminan gitu ya sayangku. Lalu ada seksi acara atau si acara, ya dia yang atur susunan acaranya, rundownnya, koordinasi yang ngisi acaranya kayak gitu. Ibaratnya si seksi acara ini adalah master of ceremony gitu. Kalau kalian tidak hire master of ceremony, otomatis dia harus jadi MC. Kalau kalian gak hire tuh yang vendor-vendor profesional yang tadi udah disebutin gitu. Lanjut ada si konsumsi. Ini adalah mengawasi persiapan makanan, jumlah makanan yang tersedia gitu. Jadi kalau misalkan sudah mulai habis atau di prasmanannya sudah mulai habis, ditegurlah yang masak, tolong keluarin lagi gitu. Nah, atau ada additional orang yang masak itu akan komunikasi sama si konsumsi gitu. Di akhir dia yang berurusan sama bendahara nih additionalnya sekian ya gitu. Atau ketika berlangsungnya ya si seksi konsumsi ini yang akan berkoordinasi sama bendaharanya. Ini kayaknya harus additional. Ada nggak budgetnya segini? Oh, kayaknya bisa nih spending tambah lagi buffetnya, tambah lagi ke cateringannya, makanannya bisa beli lagi nih sebelum makanan itu benar-benar habis gitu ya. Jadi mereka koordinasi lah. Gitu. Lanjut ada seksi keamanan atau si keamanan. Jadi dia ngatur, ngawasin keamanan venue-nya, kerjasama sama petugas venue yang ada gitu. Sama koordinasi sama seksi penerima tamu dan angpau serta mengawasi kotak angpaunya. Nah, kalau kalian hire WO profesional itu yang akan ada satu yang ditempatin pasti ngejaga kotak angpau gitu. Terus yang kunci kotaknya itu kuncinya dipegang sama si panitia keluarga ini yang ditetapkan sebagai seksi keamanan gitu, atau bisa dialihkan ke tim bendahara gitu. Kalau nggak mau kebanyakan, ini kan kondisinya yang aku runtutin ini nih ketua sekretaris dan bla 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 ini ketika kalian nggak hire WO profesional. Tapi ketika kalian hire WO profesional, beberapa tugas kayak seksi acara, konsumsi, keamanan itu bisa dijadiin satu ke bendahara gitu yang megang uang gitu sekaligus gitu ya. Tuh lanjut seksi among tamu. Nah ya among tamu ya cara nerima tamu, khususnya tamu VIP. Nah si among tamu ini bisa jangan jadi satu orang juga ya, itu kasihan. Jadi harus ada satu yang tahu nih ini keluarga si mempelai pria. Jadi harus dua nih si among tamu ini. Dari pihak keluarga laki-laki, dari pihak keluarga perempuan. Jadi dia tahu, oh yang ini
VIP, tolong ditaruhnya di tempat VIP. Ini kenalannya dari pihak keluarga laki-laki, ini kenalannya dari pihak keluarga perempuan, dan dia yang tahu nih muka-mukanya. Nanti si WO akan nyamperin orang ini gitu. Ketika nggak ada WO pun dia yang akan ngatur. Ini duduknya si bapak ini duduknya di sebelah sini gitu. Diatur lah gitu. Itu ya, guys. Nah, satu lagi yang ketinggalan yang masih maksudnya mulai hype gitu, mulai dipakai itu bridesmaid. Nah, bridesmaid itu salah pengertian nih di Indonesia ini gitu. Kebanyakan yang udah-udah adalah mereka cuma dikasih baju, foto-foto, hahihi gitu ya. Harusnya mereka tugasnya adalah yang ngebantuin si pengantin. Itu dia kenapa ada WO. Kenapa saran aku udah aja hire WO lah gitu untuk kalau yang itu cuma hahi untuk foto bagus aja ya nggak apa-apa gitu. Cuma harusnya kalian bukan cuma pengantin aja nih, untuk kalian-kalian yang belum ada rencana nikah atau yang nggak menjalani acara wedding day ini tapi ditunjuk sebagai bridesmaid, kalian harus tanya tugas aku apa ya. Uh, aku nanti standby-nya ngapain? Nyiapin makanan kah? Kalau misalkan bridesmaid banyak nih, tiba-tiba kamu dikumpulin. Nih aku bagiin baju nih, nanti kembaran ya untuk nikahan aku ya, misalkan. Nah, kamu yang dibagiin baju itu harus nanya tugas aku apa gitu. Kecuali kamu sendiri ya harus tahu kamu tuh harus standby kasih makanan, nemenin pengantin ke toilet kayak gitu ya. Ya, dicari dulu artinya bridesmaid itu apa gitu. Oke, sekian penjelasan job deskripsi. Kalau mau lebih detail boleh komen atau kontak aku ya. Bye, semangat ya buat kalian yang masih eh, merencanakan dan sedang merencanakan pernikahan gitu, menyusun pernikahan kalian.